Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Forum Pemuda. Apa kabar Anda? Semoga kami jumpa saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun juga. Pemirsa, sore ini kita akan bicarakan banyak tentang pemuda. Karena di sini juga ada para narasumber yang sudah tidak asing lagi. Mereka masih muda dan mereka punya banyak kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan. Kita kenalkan ketiga narasumber kita. Yang paling ujung sebelah kanan adalah Bung Dhani Iskandar SEMM. Beliau adalah Ketua KNP Medan. Selamat sore Bu Dhani. Selamat sore. Ya. Sebelah Bu Dhani ada Dr. Andes Irwanto Ananto. Beliau Ketua Pemuda Ka'bah Medan. Selamat sore. Selamat sore. Dan yang paling sebelah saya ini baju merah, Bung Usman Mena, Wakil Ketua Pemuda Muslimin Medan. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Dan kita nanti juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa berinteraksi dengan kami melalui pesawat telepon di 4522 589 4522 589. Juga ada narasumber yang dari hadirin dari teman-teman kita dari berbagai elemen, dari KNP Medan, dari Pemuda Muslimin dan juga Pemuda Ka'bah. Selamat sore semua. Ya, nanti mereka juga akan diberi kesempatan untuk bertanya tentang banyak kaitan dengan pemuda terhadap ketiga narasumber kita. Kita langsung saja nih ke Bung Dhani Iskandar. Iya. Bung Dhani sebagai pemuda yang memang masih aktif di kepemudaan, kira-kira pemuda kita ini yang kalau kita ceritakan panjang lebar, bagaimana agar bisa menjadi bersatu gitu? Ya, kalau hemat saya, yang kebetulan saya juga salah satu wakil ketua KMP Kota Medan. Ya, memang di Kota Medan ini memang sangat unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Mengapa saya bilang sangat unik? Karena memang potensi-potensi pemuda itu disatukan dalam satu wadah yang namanya Unsi Kepemudaan. Nah, kita sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Medan ini menaungi daripada OKP-OKP yang ada di Kota Medan, yang cukup banyak sekali jumlahnya, ya lebih kurang sekitar 50-an OKP. Nah, ini salah satu potensi bagi pemuda kita untuk bisa dipersatukan. Nah, walaupun dalam pelaksanaannya ya masih banyak sekali kadangkala organisasi kepemudaan ini ya hanya ada orang bilang sebagai pelang nama dan ada juga yang aktif. Nah, ini kita berupaya lah untuk merangkul kembali potensi-potensi kepemudaan yang ada di Kota Medan. Karena memang pada dasarnya KMP sebagai wadah berhimpun ini untuk bisa memberdayakan dan juga mempersatukan kembali potensi-potensi pemuda yang mana kita lihat ya yang dibilang orang ada pelang papan nama pada saat dia musda rame, pada saat habis musda pemilihan ketua pelantikan rame, habis itu tidur. Nah, kita ingin menyatukan kembali dan bagaimana mereka diberdayakan supaya ya nilai-nilai apapun ya kebangkitan, nilai-nilai persatuan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini mungkin yang bisa saya berikan gambaran secara umum. Ya, dengan jumlah OKP pemuda yang lebih dari 50 tadi disebutkan Bung Dhani, apa ada sebuah trik dari KNPI ya untuk bisa memberikan sebuah warna sehingga pemuda itu menjadi bersatu, menjadi tidak saling mencari kejelekan yang lain dan seterusnya. Nah, ini ada gambar daripada program yang akan kita lakukan. Salah satunya ya masalah kewirausahaan. Ya, karena memang kita lihat OKP kepemudaan yang ada di Kota Medan ini ya memang pada umumnya ya kita lihat masalah kewirausahaan itu sangat kurang. Jadi kita berupaya untuk bisa melatih mereka dan berupaya bagaimana supaya ada ya investor-investor untuk bisa ya menjadi bapak angkat kepada OKP inilah. Baik, tadi Bu Nani cerita tentang kewirausahaan. Sebenarnya dalam diri pemuda Medan yang notabene itu banyak dari berbagai elemen. Kalau supaya mereka mempunyai motivasi yang kuat untuk membenahi diri, terjun di dunia usaha, tidak harus menjadi pegawai gitu, apa yang diusulkan kira-kira? Nah, inilah makanya kita sudah berupaya bersama dengan Ketua KMPI Kota Medan, Bung Julham Effendi. Nah, di sini kita berupaya bagaimana ya bekerja sama dengan dinas tenaga kerja ataupun dinas perindak untuk bisa melatih daripada OKP karena memang pada dasarnya ya OKP kita ini kadang-kadang ya ada yang kurang mandiri lah karena kebanyakan ya dibandingkan OKP besar yang pada dasarnya mereka mampu memang untuk memberdayakan anggota-anggotanya.
Nah ini supaya nilai-nilai kewirausahaan ini perlu kita tanamkan kepada diri ya anggota-anggota OKP tersebut, karena pada dasarnya anggota OKP ini juga anggota kita, karena mereka adalah wadah berhimpunnya di KMPI. Di semua OKP itu sudah ada perwakilannya di KMPI. Oke, baik, nanti kita akan bicara lagi mengenai bagaimana sih wujud kewirausahaan yang dimaksud oleh KNPI, tapi kita akan beralih ke Bung Irwan. Bung Irwan sebagai underbu-nya partai P3 gitu. Selama ini partai P3 dianggap partai yang miliknya orang-orang tua. Bagaimana kabarnya partai Anda di underbu-nya di Pemuda Ka'bah? Ya, jadi seperti kita tahu itu sama ini, image di masyarakat bahwasanya partai P3 itu adalah milik kaum tua, yang dikatakan dengan pemilih tradisional. Tapi belakangan ini kami telah mencoba merekrut orang-orang muda sebagai pemikir-pemikir. Namun ada satu hal yang tidak perlu kita jangan kita lepaskan. Orang tua perlu. Kenapa? Orang tua ini punya pemikiran yang baik. Jadi sehingga saya teringat pesan daripada Bung Karno, ya. Sediakan saya 10 pemuda, maka kita akan bisa menguasai dunia. Tetapi 10 pemuda ini kan tidak dilepas oleh Bung Karno, ya. Jadi itu dia, tetap ada istilah pengarah, ya. Jadi pemuda inilah sebagai penggerak. Jadi kami mencoba bagaimana melalui pemuda ini, ya, pemuda yang bergerak secara maksimal membangun apa saja dia. Jadi kita tetap mengharapkan pemikiran-pemikiran, masukan-masukan dari tokoh tua. Itu tidak boleh kita pungkiri. Jadi itu yang kami upayakan sekarang ini, bagaimana bisa membangun pemuda, ya, dengan pola-pola apa yang kita ini kan, dengan kerjasama dengan berbagai instansi seperti katakan Bung Diri tadi. Jadi upaya-upaya ini yang sedang kita coba sekarang, bagaimana membangkitkan, ya, pemuda ini, yang juga kami sebagai underbu partai bisa membangun partai kami melalui ini tadi. Baik, bagaimanakah mensinergikan antara visi orang muda dan visi orang tua yang pasti itu ada perbedaan gitu, yang dijalankan di Pemuda Ka'bah ini? Begini, itu tadi dia, hubungan itu kan harus kita bangun, ya, kerjasama, ya, namanya kita orang muda itu tetaplah harus memberikan menghormati orang tua, meminta pendapat. Bukan berarti kita ajak orang tua untuk bergerak fight di lapangan, tidak, tetapi tetap kita menghormati mereka, mau datangi mereka, meminta masukan-masukan, ini terpenting. Dengan langkah-langkah demikian kita mempunyai hubungan sinergi terus. Baik. Pemirsa, benarkah bahwa sekarang ini masih banyak orang tua yang care dengan pemuda? Benarkah bahwa tokoh-tokoh di dunia organisasi yang selama ini menjadi pengambil kebijakan rela menurunkan kepada pemuda muslimin? Apa kabar pemuda muslimin? Bagaimana mencapai aktualisasi agar pemuda muslimin seperti yang diharapkan? Ya, kalau kami dari pemuda muslimin ini berharap juga kepada KNPI, artinya itu memfasilitasi pemuda-pemuda yang ada di Kota Medan ini untuk ke depan itu supaya pemuda-pemuda ini bersatu. Kemudian dalam hal itu juga kami berharap juga kepada pemerintah daerah kiranya memperhatikan pemuda-pemuda OKP, ormas juga, ya, sebagai contoh kami ini dari ormas Islam, kadang ada ketidakpedulian pemerintah gitu. Sebentar, kalau tadi Bung Usman mengatakan bahwa butuh dukungan KNPI dan pemerintah, seperti apa sih dukungan yang diharapkan dari pemerintah atau KNPI? Ya, artinya gini, artinya ada satu kegiatan yang memang terprogram oleh pemerintah daerah kepada pemuda ormas ini, ya, terutama pemuda muslimin. Ya, kita diberikanlah program yang baik, artinya untuk yang ke depan itu bagaimana pemuda muslimin ini bisa bergerak dengan satu pola yang dibangun oleh pemerintah. Jadi selama ini pemuda muslim menganggap bahwa belum mendapat tempat di KNPI atau pemerintah karena terbukti kegiatan yang melibatkan pemuda muslim masih minim gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Karena begini, kalau kami ingin buat kegiatan artinya kami mencari sendiri gitu. Bagaimana pemuda muslimin berbuat itu dengan teman-teman yang lain, ya, artinya dengan anggota, dengan PAC membuat program sendiri gitu. Jadi dengan biaya sendiri, dengan kekuatan sendiri, tanpa ada dukungan dari PK juga, dari KNPI juga dari pemerintah. Baik, pemirsa, sebuah pertanyaan mengapa itu pasti akan menimbulkan banyak persepsi negatif, karena kalau kita mengapa itu kita tidak mengeksplor kemampuan diri kita. Jadi baik pemuda muslimin, kemudian ada pemuda Ka'bah dan KNPI Medan, kenapa nggak kita berubah menjadi bagaimana gitu, Bung Dani? Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini KNPI bisa merangkul banyak
OKP yang dikeluhkan oleh pemuda muslimin tadi? Apakah mungkin ada, mohon maaf, sebangsa salah komunikasi sehingga seolah-olah pemuda muslimin nggak diajak? Bagaimana komentarnya? Sebenarnya kita di dalam KMPI Kota Medan itu sudah punya ya perwakilan tadi lah, termasuk pemuda muslimin ya. Karena memang dalam akhir ini kan kita sibuk dengan pilkada ya. Kita juga sudah mempersiapkan tentang pilkada damai, dan juga program kita ke depan setelah pilkada kita juga membuat rapat kerja. Dan dengan rapat kerja ini kita juga akan menyusun program-program kerja yang mana kira-kira bisa nanti diusulkan oleh misalnya pemuda muslimin. Nah, karena nanti kan perwakilan pemuda muslimin di KMPI itu bisa memberikan programnya ataupun membuat semacam proposal kegiatan, dan nanti kita akan bisa memfasilitasi daripada kegiatan tersebut. Karena memang yang kita urus ini kan cukup banyak OKP yang ada. Nah, ini bisa saja kemungkinan pemuda muslimin untuk memperoleh dana daripada KMPI. Sebenarnya dari operasional KNPI Medan ya untuk meng-hire teman-teman di berbagai OKP ini, itu dananya besar atau sedikit dari pemerintah? Ya, kalau kita perhatikan memang dari APBD ya, yang dari daerah untuk Medan, ya memang pada dasarnya itu kegiatan-kegiatan untuk bisa menggerakkan roda organisasi, apakah OKP dan juga KMPI sendiri. Misalnya tadi masalah kewirausahaan. Ya memang kita ingin menentukan supaya daripada masing-masing OKP itu bagaimana menciptakan kemandirian, supaya kita jangan maaf kata mengutamakan hanya proposal, minta ke sana minta kemari, gedor sana gedor sini. Kita upayakan itu mau kita hilangkan. Mau dihilangkan? Ya, maksudnya pelan-pelan kita hilangkan budaya itu. Dengan cara seperti apa, Bung Dani? Itulah dengan kemandirian tadi kita akan sudah mempersiapkan satu konsep ataupun bentuk pelatihan yang nanti kita kerjasama dengan kepala dinas, apakah dengan Dispora, dengan kerja ataupun dengan ya Memperindak. Nanti kita akan alokasikan ke sana supaya mereka nanti setelah dibina dan ada nanti yang bapak asuhnya, mereka akan terus diberdayakan dalam masalah kewirausahaan tersebut. Baik, Bung Irwan, kalau tadi disebutkan KNPI bahwa dengan jumlah lebih 50 anggota yang harus dibina dengan dana yang minim, bagaimanakah pemuda Ka'bah bisa memberikan celah agar tidak harus bergantung dengan KNPI gitu, kira-kira seperti apa? Betul. Jadi dengan dana yang dimiliki yang KNPI sekarang ini, dengan jumlah banyak atau organisasi pemuda yang di Medan ini, ini tidak akan mungkin bisa membantu secara penuh. Namun sebagai organisasi pemuda ini kan juga punya kemandirian, punya program-program ya wirausaha seperti dikatakan Bung Dani tadi. Jadi ya paling tidak perhatian daripada KNPI itu kepada OKP yang ada di Medan ini itu pasti ada. Itu harus ada, dan bukan pasti, dan harus ada. Karena apa? Sebagai sentralnya organisasi pemuda. Nah, karena yang bisa mempunyai APBD resmi di pemerintahan hanya KNPI. Tapi dengan jumlah yang seberapa terus dibagi 50 apa bisa tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin terjadi secara merata. Cuman untuk membantu sedikitnya kan ada operasional. Baik, pemuda muslimin, Bung Usman, kalau tadi kita dengar bahwa dengan anggota yang lebih dari 50 terus masing-masing harus dibagi rata misalnya, ini kalau saya nggak salah menerjemahkannya, ini saya pikir nggak akan mungkin. Tapi adakah sebuah terobosan dari pemuda muslimin untuk bisa menjadi partner, terus muncul sebuah gerakan-gerakan yang mendatangkan benefit gitu, barangkali ada nggak kira-kira? Ya, kalau kami selama ini dari pemuda muslimin gitu, artinya gini, mencoba suatu celah di, ya kita bilang nggak, di Pemko gitu, misalnya ada kegiatan apa, kita coba gitu memasuki program itu gitu. Seperti kita ada baru-baru ini melaksanakan fogging di beberapa kecamatan, ini kita coba bangun dengan dinas kesehatan. Tapi kalau kita lari ke KNPI, ini KNPI sebenarnya nggak ada gitu perhatiannya kepada pemuda muslimin dan ormas. Nah, inilah yang perlu kami minta dari KNPI kiranya untuk bisa memberikan input kepada kami bagaimana program yang ke depan itu. Baik, stop dulu. Pemirsa dimanapun berada, tentu Anda masih ingin bergabung dengan kami, silakan ke 4522 589. Ada Bung Dani, Bung Irwan, dan juga Bung Usman, serta teman-teman dari elemen pemuda muslimin, KNPI Medan, dan juga dari pemuda Ka'bah. Bung Dani tadi sudah disampaikan bahwa ini loh kayaknya
antara KNPI dengan beberapa OKP yang ada tuh masih belum sinkron. What he want, KNPI ini nggak nyambut gitu. Ketika mau pojing, KNPI tidak nyambut. Kenapa itu bisa terjadi? Saya rasa ini ada miskomunikasi ini sebenarnya ya, karena memang ya kita harapkan perwakilan dari misalnya pemuda muslimin yang ada di KNPI ya harusnya proaktif lah. Ya kita lihat dari beberapa ya dari 50 itu ya hanya beberapa orang OKP yang perwakilannya tuh yang peduli dengan program KNPI. Jadi sebenarnya ya kita harus saling bersinergis lah. Ya bukan kita tidak memperhatikan, pada umumnya KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda ya ini tetap memperhatikan OKP-OKP kepemudaan di Kota Medan. Ya, apalagi tadi dengan program kemandirian. Jadi kalau misalnya ada fogging dan sebagainya, ya minimal sebenarnya ada surat pemberitahuan kepada kita dan kita akan merespon hal tersebut. Ada soalnya Pak. Jadi setidaknya ada perwakilannya berbicara, karena ya kita kan juga melihat hal tersebut. Seandainya Anda duduk di kepengurusan KPI Medan, apakah Anda akan bikin agar tidak ada kesenjangan seperti ini? Jadi program-program KNPI itu ya sebagai besar kita juga tahu ya sebenarnya Pak. Kita maklum karena KNPI juga punya program yang cukup banyak ya, cukup banyak sehingga tidak juga kepada kawan-kawan yang ada di KNPI ya boleh berbuat kegiatan tapi itu kepada hanya kenal dengan ABCD saja. Tapi ada beberapa yang lain mungkin yang harus di itu terbuka lah gitu. Namanya menjadi sentral ya. Bisa mensinergikan kalau memang kegiatan itu terlampau padat. Ini kan apapun ceritanya semuanya dana. Kita ini dalam bulan ini bagaimana kegiatan yang lainnya bisa kita sinergikan kepada OKP yang lain gitu. Jelas harus tulis surat, harus telepon, sudah ada SMS dan segala macam komunikasi. Kira-kira bagaimana tidak ada kesenangan lagi gitu biar manis hubungannya ya. Biar manis. Karena gini, kalau saya gini, karena ada kalau kita bilang lah di pemuda muslimin ini sekarang pengurus di PD ini belum jelas gitu. Oh, jelas. Karena ini kan kepengurusan kami ini kepengurusan baru. Jadi ada kayak Bung Dani bilang tadi, artinya ada mungkin diskomunikasi antara KNPI ini jelas memang ada gitu. Ini ada. Cuman antara ketua dengan ketua mungkin komunikasi baik. Kalau saya menangkap Bung Usman itu bukan salah, mungkin tidak pernah saling telepon, nah jadi nggak akan terjadi komunikasi gitu ya. Lalu ada pertanyaan dari audiens, silakan. Ya, ada pertanyaan? Langsung saja silakan. Silakan. Iya. Sambil kami tunggu Anda di pesawat telepon 4522-589 membicarakan masalah keberadaan pemuda sebagai pemersatu bangsa masih di Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara. Silakan Bapak, namanya Pak. Terima kasih, nama saya Imran Storus, Ketua MPC Pemuda Muslimin Kota Medan, masa periode 2010 sampai 2014. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan mungkin ada beberapa hal yang kita tujukan kepada KNPI. Kepada narasumber yang ketiganya, kami pikir sudah cukup baik dalam hal menyampaikan masing-masing programnya, dan KNPI juga sudah tadi memberikan konsep-konsep yang akan dilakukan mereka. Cuma ada satu hal yang perlu kita sampaikan, pengalaman-pengalaman kita di KNPI juga sebelumnya, bahwa seperti apa yang disampaikan Bung Usman Mena tadi, bahwa bukan, kalau saya pikir bukan miskomunikasi sebenarnya. Memang KNPI-nya sendiri yang kurang gitu. Kalau menurut pengalaman kita ya, saya mengikuti mulai dari sebelum Bung Muko sampai kepada Bung Julham ini. Itu artinya terbangunnya komunikasi itu yang kita harapkan sebenarnya. KNP itu bukan mengasih uang sama pemuda muslimin dalam setiap kegiatan, bukan itu yang kita harapkan.
Tapi adanya terobosan pemuda atau OKP yang lain atau pemuda muslimin khususnya di Kota Medan ini, KNP cukup sebagai backup. Artinya untuk memback dalam program kegiatan ini gitu. Tapi jangan back dalam bahasa cakap aja gitu. Tapi back disertai dengan perbuatan. Misalnya contohnya gini, kita mau menghadap wali kota gitu. Bukan kita nggak bisa menghadap wali kota gitu. Cuman kan kadang-kadang lain kesannya kalau itu di back oleh KNPI. Dan kita menghadap kepala dinas juga lain kesannya kalau itu di back oleh KNPI. Saya pernah kasihkan waktu saya ketua pemuda muslimin Kota Medan Prodi sebelumnya, bahwa saya kasihkan sama ketua KNPI ada 3 proposal atau 4 proposal. Satu pun tidak ada jadi uang, dan bantuan KNPI sendiri tidak ada untuk pemuda muslimin Kota Medan. Tapi kita tetap bisa eksis melaksanakan kegiatan. Nah, maka kepada teman-teman di pemuda muslimin yang prode yang ini sekarang, nggak usah terlalu manja kali meminta KNPI. Karena KNPI sendiri belum mampu mengangkat daripada anggarannya di APBD itu untuk cukup besar. Kalau Moko dulu pernah bilang bahwa satu pemuda itu hanya 1 bungkus Indomie, tapi saya nggak tahu apakah sekarang dikontekkan jumlah pemuda yang ada di Kota Medan sudah ada 3 bungkus Indomie per orang atau masih 1 bungkus juga. Kalau 1 bungkus berarti KNPI periode sekarang masih jalan di tempat, tidak mampu mengajukan anggaran di APBD yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik. Yang kedua, saya berharap bahwa KNPI dapat menilai mana organisasi pemuda yang mempunyai kegiatan dan mempunyai tempat dan kantor daripada kantor daripada OKP-nya. Nah, tolong ini kalau bisa diusulkan kepada pemerintah daerah lewat KNPI bahwa jangan cuma KNPI saja yang diberi subsidi gitu. OKP pun yang sudah punya tolong dibicarakan gitu. Baik. Tolong dibicarakan untuk mendapat daripada bantuan subsidi seperti KNPI. KNPI punya subsidi aja kegiatan saya dapat dihitung dengan jari. Bantuan dari pemerintah pun juga kita bisa lakukan. Baik, Pak Sitorus. Terima kasih. Tepuk tangan pemuda muslimin. Sebelum dijawab kita terima telepon dulu. TVRI, selamat sore. Halo. Halo. TVRI, selamat sore. Selamat sore, Pak. Halo. 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 Suaranya. Wah, sambil kita menunggu penelpon kita di 45225889, kita masih menunggu Anda sekali lagi di pesawat telepon 45225889. Tadi Pak Sitorus sudah curhat bahwa pemuda muslim nggak KNPI pun jalan sendiri gitu ya Pak ya. Ini sebuah keluhan yang harus support oleh KNPI. Bagaimana KNPI kira-kira ini? Saya rasa gini ya, ini memang satu dilema juga ya. Ini mungkin pengalaman Pak Sitorus pada masa KNPI dulu, masa Bung Moko. Nah, saya juga perkembangan KNPI ya. Nah, kalau saya perhatikan pada masa Bung Julham, ya ini bukan kita membela ketua atau tidak, karena memang kita lihat aktivitas yang dilakukan oleh KNPI itu mungkin ya ada peningkatan dibandingkan pada masa Bung Moko. Nah, masalah tentang anggaran dan sebagainya itu kan dibicarakan dalam musrembang ya. Nah, di sini memang alokasi untuk kepemudaan itu memang diwakilkan oleh KNPI, dan melalui KNPI inilah nanti akan bagaimana cara memberdayakan OKP yang ada. Memang kita OKP ini ya jangan bergantung pada KNPI. Memang betul ya, kita bahwa dasarnya pembinaan itu memang harus dilakukan. Ibaratnya KNPI hanya mengasih pancing saja, kita nggak menghasilkan ikan. Ya, jangan mengharapkan uang. Memang ya ada pembinaan yang diberikan. Tadi dari 50 OKP ditambah lagi dengan PK KNPI di kecamatan yang cukup banyak, 21 kecamatan, itu juga pembinaan kita. Sebentar Bung Dani, kita telepon dulu. TVRI, selamat sore. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Pak Sofian, Pak, dari Medan. Ya? Sofian, Medan. Silakan Pak Sofian, Medan. Saya hanya saran ini, Pak. Tolong KNPI menggagas perlunya adanya penataran tentang budi pekerti dan moral terhadap pejabat-pejabat. Selama ini kan kita ini kan ada yang namanya penataran kehidupan. Ya. Tapi caranya hasilnya dari orang KNPI yang usaha ini perlu pendidikan moral
Halo. Ya, Pak Sofyan di Medan, kira-kira gini Bung Dani, kenapa nggak diadakan sebuah penataran budi pekerti yang mungkin dipelopori oleh KNPI sebagai tokoh muda untuk memberikan pembaharuan agar tidak terjadi pejabat-pejabat yang korup, yang berbahasa manis tapi membunuh banyak orang, itu gimana komentarnya kira-kira? Nah, sebenarnya ini kan tinggal koordinasi dengan pemerintah, karena memang tinggal koordinasi, jadi sudah akan berjalan atau belum? Ya inilah sedang diupayakan, karena memang pembinaan kita kan kepemudaan, khusus kepemudaan dan juga kemahasiswaan ya kan. Nah, permasalahan bagaimana membuat penataran budi pekerti memang cukup baik, kita setuju ini dilakukan. Nah, cuman permasalahannya ini kan yang diusulkan oleh Pak Sofyan itu ke pejabat. Nah, kita kan juga harus sowan dulu bagaimana ke pemerintah, bagaimana program ini bisa kita pelopori sehingga ya seperti apa yang diharapkan oleh Pak Sofyan itu ya benar-benar bisa kita lakukan. Nah, memang pada dasarnya kita lebih mengutamakan kepada bagaimana peran pemuda untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan budi pekerti, masalah amoral, asusila yang saat ini sedang hit-hitnya lagi di masyarakat. Nah, itu harus kita antisipasi. Baik. Pemirsa, mungkinkah KNPI mampu melaksanakan pelatihan yang bernuansa budi pekerti, moral dan segala macam kalau masih bergantung dengan pemerintah? Sudah pasti nggak mungkin karena bukan independen. Begitu ke pemuda ke Abah? Itu tadi, jadi saya merasa bingung jadinya. Kalau seperti kata Pak Sofyan tadi, harus pemuda yang meminta mempelopori, ya. Pemuda ini kan jangan dulu terlampau jauh mengurusi hal-hal yang lain lagi. Kita urus aja pemuda nih. Bagaimana kita membina, ya, pola watak ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kepemudaan. Jadi kalau sudah ranahnya pejabat kita urusi juga, nanti ini yang bikin kacau negara kita, yang bukan urusan kita urus. Jadi selama ini kalau saya lihat kekacauan terjadi itu yang bukan ranahnya diurus, sehingga terjadinya jadi kita hanya bisa memberikan masukan. Kita bisa masukan kepada pemerintah. Pemuda itu nggak usah bicara politik, nggak usah bicara sosial, tapi bagaimana supaya terampil, supaya sejahtera. Bukan. Pemuda itu juga berpolitik. TVRI, selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dari Sabandar ini, pemuda Muslimin Langkat. Dari? Pemuda Muslimin Langkat. Ya, silakan. Usman sebagai teman saya di Kota Medan. Ini sebetulnya di mana daerah memang sampai dia nak diri kan sama KNPI. Jadi untuk itu saya rasa apapun program pemuda muslimin, saya bukan karena saya seorang pemuda muslimin, saya membela pemuda muslimin, Pak. Untuk itu di mana daerah lah KNPI ini maunya berproaktif lah untuk mendahulukan dari pemuda muslimin ini otak-otak yang sinergi yang cerah itu Pak kembang. Jadi yang selama ini juga kalau ada misalnya dapat kue dari Pemkap itu Pak, bagi-bagilah. Jangan makan sendiri. Rupanya nggak bagi-bagi Bu Nani. Jadi untuk itu kami mintalah kepada kawan-kawan pemuda yang ada di Kota Medan. Ini sebagai masukan dari Langkat Pak ya. Baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam dari pemuda muslimin Bung Usman. Tadi kan disebutkan Bung Iwan bahwa kita harus membicarakan sesuatu pada ranahnya, pada tataran yang semestinya. Kira-kira kalau pemuda muslimin kalau dihadapkan pada kepemudaan mau bicara soal apa agar pemuda itu eksis gitu loh? Ya kalau kami ini gini sebenarnya Pak, karena kalau nengok di KNP ini kita nggak bisa berharap banyak. Kenapa? KNP ini mungkin hanya berbicara, tapi kalau kita lihat faktanya nggak ada. Oke, sekarang gini tuh. Karena tidak pernah pemuda DPD KNPI Kota Medan mengajak ormas atau OKP yang ada di Medan buat temu ramah gitu kayak kita bahas satu forum itu bagaimana ya kan pemuda-pemuda yang ada di Kota Medan ini yang ke depan gitu. Jadi dalam pembangunan bangsa ini perlu juga artinya peran aktif dari DPD KNPI Kota Medan itu bagaimana kita ciptakan satu forum kebersamaan itu dulu. Baik, jadi kalau tadi kita berandai-andai seperti yang saya sampaikan ke Bung Irwan tadi, Bung Usman, kalau seandainya didudukkan menjadi pengurus atau ketua KNPI, what can you do? Apa yang dibikin supaya bisa menjembatani seluruh OKP? Kira-kira apa kira-kira? Kalau saya didudukkan sebagai pengurus, saya juga nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Jadi jangan ngomong dong. Karena saya
dulu menunggu dulu arahan dari pimpinan. Bagaimana? Saya hanya bisa tidak bisa memberikan sebuah masukan, memberikan sharing. Hanya seperti itu aja, Pak. Tapi bagaimana saya mau melakukan gerakan itu tidak akan bisa. Tadi kan saya bilang bahwa seolah-olah Pak Usman ini juga kan sebagai ketua KNPI Medan gitu. Kira-kira mau bikin apa supaya bisa memberikan sebuah sinergi pada pemuda? Kan sulit, Pak. Ini kalau mungkin ini sulit, Pak. Tapi kalau tidak mungkin, Pak Usman. Tidak mungkin. Betul. Karena begini, Pak. Kalau kita mau jadi seorang ketua DPD KNPI itu banyak yang harus kita lakukan, mekanismenya terlalu banyak. Jadi mungkin kalau saya ditanya untuk hal itu saya tidak berminat gitu. Bukan, sekarang kita tidak berminat, sekarang hanya seandainya Bung Usman menjadi ketua KNPI supaya nanti gini, mungkin tidak saja pemuda muslim yang berkeluh kesah, mungkin banyak pemuda-pemuda yang lain yang belum diakomodir oleh KNPI, tapi ketika Bung Usman tadi sudah merasakan nggak diakomodir, lalu akan membuat terobosan-terobosan baru sehingga nanti KNPI bisa sadar diri gitu loh, menjadi saling berpartner gitu. Kira-kira gimana? Ya kalau ini kan begini, Pak. Sebenarnya kita hanya mau minta juga kepada DPD KNPI, Pak. Jadi kita kalau tidak usah lagi bicara bagaimana kalau saya jadi pimpinan di KNPI, tapi saya hanya meminta. Jadi yang ke depan ini artinya gini, tolonglah lihat pemuda-pemuda ormas, terutama di OKI ini, perhatikan gitu. Jadi DPD KNPI itu tidak lagi melihat hanya kelompok. Karena Pak, ini sebenarnya Pak Usman, Bung Usman, saya minta dulu nih, orang-orang jauh ini. TPRI selamat sore. Wah, sudah habis, aduh, kasihan sekali. Oke, jadi Bung Usman tadi kalau hanya bilang perhatikanlah kami, perhatikanlah saya, sayangilah kami, itu tidak akan terjadi gerakan apa-apa gitu. Bukan begitu, Bung Dani kira-kira? Ya kalau permasalahannya Kak, ya nggak simpel itu ya. Karena kita pada dasarnya kan pembinaan. Ya tidak hanya seperti kata Bung Usman, KMP itu hanya sekedar ngomong saja, tidak ada aplikasinya. Kita sudah ada program-program yang telah lakukan, misalnya salah satu penghijauan, ya penghijauan, kemudian juga pilkada damai ini kan juga salah satu untuk mensukseskan pemilu pilkada. Mungkin gini Bung Dani, karena Bung Dani sebagai KNPI Medan tidak ada rembuk, ya udah mereka belum sadar betul bahwa ternyata perannya sudah ada, tapi karena tidak ada aja tidak tahu gitu. Masalahnya gini, perwakilan mereka ini yang nggak aktif. Oh gitu. Nah, perwakilan karena masing-masing OKP itu ada perwakilan. Ya tapi gini, Pak, perwakilan tidak membicarakan itu. Ini gini kan, kayak tadi lah Pak Dani bilang ada diskomunikasi. Kami rasa enggak, maunya juga kami minta dari pemuda muslimin ini memohon kepada DPD KNPI kalau ada kegiatan itu beritahu gitu kepada kami PC KNP pemuda muslimin ini supaya kita bisa juga ikut serta dalam kegiatan. Jadi gini lah, saya tambahkan lagi sedikit gitu. Ya, bukan membela KNPI karena saya juga gitu kan. Karena saya juga sering dihubungi, sering diundang juga setiap ada yang KNPI, ya baik SMS, baik telepon, surat selalu masuk. Ya, walaupun kami tidak aktif secara menyeluruh mengikuti kegiatan ini, kami juga merasa kami diperhatikan, diundang, ya bukan faktor apa-apa, ya di pemuda muslimin juga kita yang jalan gitu. Pemirsa tak kenal maka sayang. Kenapa pemirsa cuma satu aja? Saya mengenal karena itu saling ketemu, saling kami ada terjalin komunikasi yang baik. Masih 589. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Anda kan nggak ada di pesawat Pak di belakang ada Bung Dani, ada Bung Irwan dan juga Bung Usman. Inilah muda kita disuruh bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Saya Muslim Kemal, Muslim Kota 2014. Ini hanya singkat saja. Kita hanya komunikasi itu masalah kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Medan yang selama ini memang belum tersentuh oleh pemuda muslimin atau dirasakan. Maka saat ini kita ke depannya kita komunikasi intens baik pengurus pemuda muslimin yang ada di KNP maupun internal yang ada di sama dengan pengurus di Kota
Jadi kita selalu intens supaya tersentuh semua program-program yang ada baik dari Pemko Medan, KNPI dan ke OKP yang ada di Kota Medan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslim, itu lebih arif dan bijaksana. Sekarang kita tidak usah saling menyalahkan, kita harus bergandengan tangan dalam kondisi apapun, begitu ya. Baik, Bung Irwan, tadi kita cerita bahwa membangun ke dunia kewirausahaan di pemuda itu kan tidak mudah karena memang latar belakang berbeda, pendidikannya belum tak cemana-cemana. Bagaimana caranya kira-kira? Itulah tadi kami sekarang ini Gerakan Pemuda Ka'bah sedang membuat suatu program membangun suatu wirausaha. Kami sedang membangun sekarang namanya kelompok usaha bersama. Jadi melalui kelompok usaha bersama ini kami coba kepada pemuda-pemuda yang ada di daerah-daerah kecamatan untuk membangun ini. Coba kita ajak mereka membangun kelompok usaha bersama. Sekarang kan pola ekonomi sedang berkembang ini kan di tingkat bawah, Kube namanya. Kita coba bagaimana Kube ini, karena apa? Di sini informasi-informasi kemudian pola-pola itu berjalan. Apa yang sudah diusahakan sekarang ini? Itu tadi seperti saya katakan tadi, kelompok usaha ini kan dalam satu kelompok ini ada beberapa orang yang di dalamnya ada beberapa usaha sedang berjalan. Ini kita coba memainkannya, walaupun ini kan baru kami mulai ini ya, hasilnya kita belum tahu, karena namanya baru kita mulai. Di antara 10 ini berbagai macam usaha disatukan, ya. Jadi di sini kita ada pembinaan. Manakala ada sesuatu kelompok yang melaksanakan usaha ini, nanti dari segi pemasarannya kita bantu. Manakala ada terkendala bidang pemasaran, ya dia akan memberikan laporan kepada kita, saya bingung masalah memasarkannya. Oke, kita coba apa produk Anda, ya kita bantu memasarkannya. Oke, baik sekali. Kalau pemuda muslim kira-kira ini kandidat kader-kadernya itu mau diarahkan mau kemana? Politikus kah? Atau menjadi praktisi atau menjadi apa nih kira-kira ke depan? Ya, kalau dari kacamata pemuda muslimin. Kalau pemuda muslim ini gini. Ya. Kalau kita mau bicara sebenarnya semua lini kita mau masuk. Bahkan kalau kayak saya situ dari Bapak ini tadi masalah koperasi, kita sedang bangun juga koperasi baik tingkat kecamatan juga kota Madiun. Koperasi apa tuh? Ya, kalau di kecamatan ini ada satu di Kecamatan Medan Barat, Persada Nusantara. Ini lagi kita godok bagaimana nanti program ini sentuhannya kepada masyarakat. Jadi kalau Bapak bilang tadi pemuda muslimin juga ingin jadi politikus, juga ingin kalau bisa jadi pimpinan jabat gitu, jadi bupati gitu ya. Kader ini yang kita bangun. Tapi di dalam wadah pemuda muslimin itu yang harus banyak figur-figur yang bisa lahir dari program-program yang sudah ada gitu. Ya inilah yang lagi sedang kita bangun. Artinya gini Pak, kita mencari sosok seseorang itu bagaimana yang ke depan ini memang benar-benar pemuda muslimin itu tampil di Medan ini gitu. Oke. Baik, Bung Dani, kita sudah lihat sosok para OKP yang ada di Medan. Lalu menurut pandangan KNPI agar terjadi nanti berjalan sinergi, sebenarnya sebaiknya pemimpin OKP itu harus bagaimana? Sikapnya, profilnya agar bisa menjadi kerjasama yang baiklah dengan KNPI ke depan. Ya, inti kita sebagai pengurus di PDKMP Kota Medan ya, kita juga berharaplah kepada masing-masing OKP, terutama ketua-ketua OKP. Ya, apakah termasuk OKI, Pemuda Muslimin, Pemuda Ka'bah. Ya, supaya kita bergandeng tangan lah. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Muslim, ya itu salah satu hal yang sangat baik. Ya, kita jangan mencari siapa salah, siapa yang benar, tapi kita berupaya bagaimana ya bergandeng tangan bersatu untuk bisa membangun Kota Medan dengan potensi pemuda yang kita lihat ya cukup potensi sebenarnya Kota Medan ini untuk membangun Kota Medan ke depan yang lebih baik. Nah, ini makanya karakter-karakter ketua OKP ini ya memang harus benar-benar ya bisa bergandeng tangan dengan MPI sebagai wadah primernya. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang lebih krusial ke depan, kan tadi ada friksi seolah-olah ada persepsi yang tidak positif antara KNP dengan para OKP. Ini kan harus dijembatani menjadi satu kesatuan ke depan. Apakah bisa dilakukan dalam waktu yang dekat supaya hubungannya semakin baik dan kerjasama semakin baik gitu? Itulah makanya tadi ya masukan-masukan tadi kan juga menjadi salah satu pertimbangan kita, dan kita juga berupaya untuk memperbaiki itu ya supaya kita bisa harmonis ke depan dengan OKP-OKP yang ada. Ya, supaya dalam program-program kerja apakah Pemuda Muslimin, Pemuda Ka'bah dan OKP-OKP lain yang ada Kota Medan ini supaya bisa bersama-sama lah kita
ya menjalankannya, supaya jangan nanti ada timbul kecemburuan, mungkin ada merasa tidak dilibatkan. Karena ini ya KMPI sebagai wadah tadi ya benar-benar berupaya bagaimana merangkul semua OKP-OKP yang ada di Kota Medan. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah membangun sebuah image yang kalau dilihat oleh masyarakat bahwa OKP atau kepemudaan itu bernada tidak positif, dianggap pemuda itu identik dengan maaf preman misalnya. Lalu ketika sudah ada induk sentral KNPI sebagai lembaga yang berhimpun, mampukah ini bisa menjembatani agar image menjadi berkurang, Bung Irwan? Saya rasa kita kembali kepada inilah fungsi daripada OKP ya. OKP ini kan tempat berhimpunnya pemuda. Di situ bisa melatih diri, bisa menyampaikan inspirasi, bisa memberikan wacana politik ya. Jadi kalau dikatakan sebagai tokoh pemuda ini sebagai preman atau semua, saya rasa ini bukan OKP-nya tapi oknumnya ya, oknumnya bukan OKP-nya. Apapun ceritanya, kita boleh baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga semua OKP itu bagus, tidak bagus. Tetapi ini dikotori oleh oknum-oknum. Jadi beranikah OKP itu membersihkan dirinya dari oknum yang tidak membuat dirinya positif? Saya rasa harus berani. Harus berani. Oke. Ya. Karena apa? Kembali kepada fungsinya OKP tadi, itu untuk wadah pembinaan. Ya kalau dalam pembinaan itu masih ada juga yang tidak baik, pembinaan itu di mana kan gitu. Oke, Bung Usman, tadi disebutkan Bung Irwan bahwa OKP itu tempat pembinaan. Lalu ketika di dalam membina ternyata yang membina itu ibarat menyapu sapunya kotor, bersihkah? Ini kok gini, Pak. Kalau masalah premanisme sulit gitu. Kenapa? Bagaimana kata premanisme itu konotasinya? Jadi kayak aparat banyak ya, kita bilanglah polisi nangkap Anda preman, ya kan, mengganggu rumah orang, ini udah preman kan. Nah, dia berdiri dalam satu OKP gitu. Jadi kemudian OKP mau menindak dia, mungkin secara dia bisa ditindak. Tapi kalau polisi bagaimana mau mengartikan preman ini? Siapa preman? Jadi apakah masyarakat menyatakan di OKP ini banyak preman, mana premannya gitu? Saya rasa di OKP ini nggak ada preman gitu, Pak. Baik. Tapi individunya mungkin. Baik. Pemirsa, OKP nggak ada preman. Kita telepon dulu. TVRI selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Amir, Pak. Amir. Di mana Pak Amir? Di Lawan. Ya, silakan. Singkat aja Pak Dani. Sebenarnya menurut NPI tidak perlu berdebat di depan ini. Karena kali ini kita topnya semua tukang olah proposal ke pejabat. Nggak usah bikin malu kalian. Masa pemuda muslimin asik bertentang di depannya. Cari kerja yang lain aja deh, ya kan? Sama-sama ini semua kan tukang olah proposal ini. Di mana pejabat di situ, di mana pejabat di situ ya. Nggak usah ada acara-acara seperti ini lah. Dari yang lain aja deh, bermanfaat gitulah. Baik, Pak Amir, terima kasih Pak Amir ya. Proposal Pak Amir sudah punya persepsi yang tidak positif dengan KNPI, karena memang sebuah ide itu akan menjadi sebuah event kalau diterjemahkan ke dalam bentuk tulisan. Meskipun karena para pemuda itu belum banyak punya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, yang bisa dilakukan adalah membuat ide-ide yang dituliskan dalam bentuk event gitu ya, Bu Nani. Silakan Bu Nani komentari Pak Amir tadi kira-kira. Nah, jadi ya seperti yang sampaikan tadi ya ini memang suatu hal yang perlu kita perbaiki lah. Image yang menyatakan KPI mengolah proposal dan sebagainya. Tukang olah proposal. Tukang olah proposal ini suatu image yang buruk yang perlu kita perbaiki. Karena pada dasarnya karena tadi sudah ada APBD kita, apa salah kita memanfaatkan itu? Ya kita juga proposal untuk pembinaan kepada OKP-OKP. Ide-ide tadi, makanya misalnya ada pemuda muslimin, ajukan proposal ke KMPI, dan kita sauti nanti kalau memang layak, kita keluarkan. Karena memang sudah ada anggaran OKP itu. Nah itu masalahnya, bukan kita mengolah proposal, enggak. Ya, kita memanfaatkan itu untuk pembinaan OKP-OKP yang ada. Cuman kita jangan bergantung kepada KMPI sepenuhnya kan begitu. Macam merengek, kalau nggak ada dana dari KMPI. Nah itulah wujud kemandirian tadi yang ditanamkan, melalui koperasi, kewirausahaan. Itu yang kita inginkan ciptakan kepada OKP-OKP. Selainnya mungkin ada ya dana dari APBD tersebut. Baik, saya tambahkan sedikit. Boleh, silakan Bung Irwan. Masalah proposal tadi lah ya.
namanya wadah berhimpun, wadah pembinaan, semuanya kan membutuhkan dana. Iya. Bagaimana KNPI ataupun OKP-OKP ini bisa mengadakan pembinaan kepada anggotanya tanpa adanya dana? Ya kalau kita katakan semua orang mau memberikan dana dengan secara ikhlas cuma-cuma itu udah paten kali kan gitu kan. Tapi kan perlu ada tambahan dana. Apapun namanya pembinaan itu perlu kegiatan. Baik. Kegiatan itu perlu dana gitu. Pemirsa, bahwa kalau seandainya ada image yang tidak positif dengan KNPI atau OKP yang dalam menjalankan kegiatannya itu harus buat proposal, karena kita sadari bahwa pemuda kita belum bisa sejahtera secara ekonomi. Dari status sosialnya, dari pendidikannya dan lain-lain, ini menjadi tanggung jawab berat sebuah negara sebenarnya. Lalu bagaimana komentarnya Bung Usman dalam kondisi yang sudah begini? Kita nggak usah tanya mengapa, sekarang bagaimana yang sudah begini kita perbaiki supaya lebih bagus gitu kira-kira. Kalau saya gini Pak, artinya gini, kita bangun satu generasi muda yang akan datang ini lebih baik. Kenapa? Karena selama ini seperti Pak Amir sampaikan tadi, image-image seperti ini lah, preman, proposal, OKP ini ya, ini yang perlu kita hilangkan gitu Pak. Artinya yang ke depan ini bagaimana juga KNPI, baik itu tingkat PK sampai DPD-nya ini yang betul-betul kita sama-sama seluruh OKP ini membangun itu. Jadi ada kita bangun ini sekarang ini ya adat ini kita bangun. Kenapa? Sekarang juga pemuda-pemuda ini adabnya juga tidak ada, adatnya juga tidak ada, moral rusak. Nah inilah yang harapan kita yang ke depan juga kepada KNP dan seluruh tokoh-tokoh pemuda yang ada di Medan ini. Mari kita bersama-sama membangun ini. Baik, KNPI mempunyai tanggung jawab besar untuk bisa memberikan sebuah pencerahan kepada OKP yang sudah ada. Kalau disebutkan tadi masyarakat punya kesan yang tidak positif, lalu KNPI akan bertanggung jawab bagaimanakah merubah image itu dengan kedekatan-kedekatan dengan para kepala dinas, para bupati, gubernur. Masa nggak bisa memberikan program pelatihan yang rutin kepada OKP yang sifatnya bagaimana untuk membangun supaya ke depan lebih baik? Komentarnya kira-kira. Nah itulah yang kita lakukan sekarang saat ini di pengurus KMPI Kota Medan. Ya kita melalui rapat kerja nanti yang kita akan gelar itu akan ada program-program, ada masing-masing ya daripada departemen itu untuk mengajukan program-programnya. Nanti kita buat semacam schedule mana yang kira-kira kita prioritaskan, karena kemungkinan banyak ide-ide yang keluar. Nah itulah yang akan kita cari prioritas mana yang akan kita lakukan supaya image tadi tukang olah proposal itu ya ini suatu hal yang sangat negatif sekali, karena ini kita ya bukan zamannya masa orde baru lagi ya. Dulu KMPI dikenal dekat dengan pemerintah. Sekarang kita ada partai, kita ingin karena KMPI ingin independen ya. Kita tidak ada melibat pada satu partai ataupun ya apapun namanya kemitraan dengan pemerintah juga harus kita kerjakan. Jadi kebersamaan itulah yang akan kita lakukan dengan OKP-OKP yang ada yang di dalam KMPI tersebut. Baik, Bung Irwan, himbauan kepada para pemuda Ka'bah ke depan kira-kira? Marilah sama-sama kita membangun ya, utamanya karena kita tinggal di Indonesia ini, khususnya Kota Medan, sama-sama kita bangun Kota Medan ini. Apalagi ini kan pilkada baru selesai. Ya. Mari sama-sama kita bergandeng tangan, sama siapapun yang terpilih setelah jadi wali kota ini, yuk mari sama-sama kita bangun Kota Medan ini bersama dengan pemuda Ka'bah juga dengan pemuda-pemuda lain, bergandeng tangan lah kita ya. Tanggung jawab kita besar untuk Kota Medan ini. Baik, pemuda muslimin, Bung Usman kira-kira apa komentarnya kalau ditanya bagaimana supaya punya andil membangun Medan gitu ke depan? Kalau saya ini Pak, dari apa yang disampaikan Pak Irwan ini, saya bingung lagi nih. Nah sekarang sebagai Usman aja lah, nggak usah sebagai Irwan lah, Usman. Jadi kalau harapan kami dalam pilkada ini juga ya Medan ini tetap kondusif. Jadi ada tanggung jawab terutama pemuda muslimin ini menjaga kondusifnya Kota Medan. Jadi bersama elemen-elemen lain OKP ya. Tapi di sini juga berharap sekali kalau bisa kepada KNPI, mari kita buat satu forum pemuda dalam satu kebersamaan untuk membangun Kota Medan yang ke depan lebih baik. Baik, KNPI untuk supaya bisa mengakomodir seluruh OKP, komentarnya apa? Himbauannya apa kepada seluruh OKP? Ya kita berharaplah kepada masing-masing OKP yang pada dasarnya ya memang sudah ada perwakilan tadi ya, perwakilan walaupun mungkin ada yang aktif ada yang tidak. Nah kita juga akan merespon ataupun menyurati ataupun mungkin berkomunikasi lah kepada OKP pimpinan OKP lah supaya dan bagi-bagi lah gitu ya.
Itu nanti akan kita bicarakan juga. Yang penting bagaimana menyauti aspirasi mereka, kita sama-sama membangun Kota Medan, ya bergandeng tangan supaya kita ciptakan keharmonisan. Tidak menjadi kelompok siapa gitu. Tidak menjadi kelompok. Kita memang pada dasarnya KMP tidak memihak kepada kelompok A, kelompok B, tidak ada. Kita semuanya kita rangkul. Baik. Dan yang penting bagaimana menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Baik. Bung Dhani, terima kasih Bung Irwan dan Bung Usman. Semoga pembicaraan kita bermanfaat. Pemirsa, membicarakan masalah pemuda tentu sebuah pembicaraan yang sangat menarik dan tidak ada habis-habisnya. Anda sebagai pemuda, pemerhati pemuda, bahwa berbuat yang terbaik untuk diri Anda agar Anda bisa sejahtera sehingga bisa membangun negara ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.